Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kloroplas. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama ketiga teman saya. Pertama ada Hilda Fania, kedua ada Siva Salsabella, yang ketiga ada Faikotoni Kliman. Dalam ilmu biologi, kita akan menemui istilah kloroplas. Kloroplas mengacu pada sistem fotosintesis pada tumbuhan. Di sini kita akan ulas secara mendalam apa itu kloroplas, ciri-ciri kloroplas, fungsi kloroplas, dan struktur kloroplas. Sel tumbuhan terdiri dari berbagai organel. Sel tumbuhan memiliki organel yang membantunya untuk fotosintesis. Organel sel tumbuhan yang mampu menyerap energi matahari adalah kloroplas. Adapun pengertiannya, yaitu kloroplas adalah bagian dari parasit yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas umumnya merupakan organel bermembran ganda. Organel ini dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan, meskipun bentuk kloroplas itu sendiri dapat berbeda-beda tergantung dari bentuk tumbuhan itu sendiri. Kloroplas yaitu berwarna hijau mengandung zat primer klorofil, membentuk bulat atau lonjong, tersebar dalam cairan sitoplasma, terdiri dari 3 rangkap membran, memiliki diameter sekitar 5 hingga 7 km, memiliki tebal sekitar 1 hingga 2 km. Pada sebab kali ini saya akan menjelaskan struktur pada kloroplas. Yang pertama merupakan membran luar, merupakan tempat keluar masuknya material padat atau cair pada membran. Seperti contoh merupakan protein transport. Protein transport merupakan protein pada membran sel atau organel yang berperan sebagai pembawa atau pompa untuk mengatur transport zat-zat melintasi membran. Yang kedua adalah ruang antarmembran, berfungsi untuk memisahkan membran luar dan dalam. Ukuran membran ini kurang lebih 10 mikrometer, dan membran kloroplas memiliki ketebalan yang sangat tipis sekitar 6-8 nanometer untuk membran dalam dan luar. Lalu membran dalam berfungsi untuk membatasi antara stroma dan cytosol. Lalu yang keempat ada tilakoid, berperan sebagai tempat reaksi terang dan menangkap sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kelima ada stroma sebagai tempat reaksi gelap fotosintesis dan menyimpan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Yang keenam ada grana, membantu untuk meningkatkan luas permukaan tilakoid sehingga dapat menyerap lebih banyak cahaya ke dalam klorofil. Lalu yang ketujuh ada ribosom sebagai tempat untuk melakukan sintesis protein. Yang kedelapan adalah plastida DNA, berfungsi untuk replikasi kloroplas serta juga pembelahan sel kloroplas. Dan yang kesembilan ada plastoglobula, senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas. Fungsi kloroplas 1. Fotosintesis, bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa dan air untuk membuat zat ini. Tanaman membutuhkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Meski terdengar sederhana, ternyata fotosintesis terjadi mulai 2 proses yang cukup panjang, yaitu respon terhadap bahaya dan kegelapan. 2. Reaksi terang. Reaksi terang dapat dipahami sebagai proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini berlangsung di grana dalam reaksi terang. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia dan zat pengoksidasi dihasilkan. 3. Reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya tetapi tetap membutuhkan karbon dioksida. Reaksi ini terjadi di stroma. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.